Weni Maizon pamer uang bulanan dari suaminya. Ia mengaku bisa mendapatkan 50 juta rupiah dari sang suami. Karena itu ia merasa tak perlu dikasihani meski kini dipecat dari PT Timah. Dilansir dari tribunnews.com dari postingan Twitter viral akun Cap Look Faeda, Minggu 9 Februari 2025, Weni lantas memamerkan asetnya yang diakuinya telah banyak ia miliki. Bukan cuma rumah, Weni juga disorot lantaran postingan di tahun 2021 yang kembali viral. Dalam unggahan tersebut, Weni sempat memamerkan jatah uang bulanan dari suaminya yang bernilai fantastis. Kala itu Weni masih jadi pegawai tetap di PT Timah. Diungkapkan Weni, ia diberikan jatah bulanan oleh suaminya senilai 50 juta rupiah. Bahkan menurutnya suaminya itu lebih berduit dibandingkan semua karyawan di PT Timah manapun. Diketahui sebelumnya, Weni dipecat imbas kontennya di media sosial. Weni menyindir pegawai honorer yang antri berobat menggunakan BPJS. Pasca kontennya viral, PT Timah pun memberikan sanksi tegas berupa pemecatan. Ex-karyawan PT Timah Dwi Citra Weni kembali berulah seusai dipecat buntut video viralnya diduga menghina pegawai honorer. Mengaku tak menyesal, Weni kembali menyinggung pegawai honorer dan bahkan menantang dengan pamer pekerjaan barunya. Lewat akun TikToknya, Weni mengaku santai dan tak peduli meski dipecat PT Timah. Ia menyinggung kehidupannya masih aman karena memiliki suami dan punya aset bergerak. Sayangnya, saat memamerkan bisnis baru itu, Weni kembali menyinggung soal honorer. Mengaku berjualan kerupuk, Weni memberi julukan kerupuknya itu sebagai kerupuk honorer. Selain kerupuk, ia juga mengaku menjual jamu dan membuat dessert serta open order kue kering lebaran. Inilah pekerjaan suami Weni Mizon. Dengan bangga sang istri menyebut suaminya lebih kaya dari semua karyawan Timah. Sosok Weni Mizon disorot usai membuat konten yang menghina tenaga honorer dan pengguna BPJS Kesehatan. Imbas ulahnya, Weni pun akhirnya dipecat dari tempatnya bekerja yakni PT Timah. Usai dipecat, Weni bak tak takut kehilangan mata pencaharian. Menurut Weni, suaminya tak kalah kaya dari pekerja Timah. Hal ini pun memicu pertanyaan terkait pekerjaan suami Weni Mizon. Pemecatan terhadap wanita pemilik nama lengkap Dwi Citra Weni diumumkan oleh PT Timah Terbuka pada Kamis, tanggal 6 Januari tahun 2025. Tak lama setelah pemecatan itu, Weni Mizon pun sibuk memposting banyak video di media sosial. Ia menyindir seseorang bahkan mengaku tak menyesal setelah dipecat PT Timah. Weni Mizon bahkan masih sering membuat konten soal BPJS dan honorer yang ia plesetkan jadi hororer. Kini sosok suaminya pun turut disorot. Sebab Weni Mizon mengaku dirinya makin produktif setelah dipecat. Ia juga mengaku memiliki banyak karyawan. Bahkan Weni Mizon juga mengatakan kalau penghasilannya sudah ratusan juta. Namun almarhumah ibunya tetap menginginkan Weni Mizon bekerja di PT Timah. Untuk itu, Weni Mizon tak khawatir meski sudah dipecat oleh atasannya. 10 jam waktu habis buat sebulan dibayar sebanyak. Bukan nak sombong, cuma nak ngasih tahu aja, menyela pokok nih terima kasih atas bantuannya karena bisa buat saya bebas dari janji saya ke alam mamak saya, tulis dia. Tak hanya itu, Weni Mizon juga mengaku memiliki suami yang kaya raya. Bahkan kata dia, suaminya itu lebih berduit dibandingkan semua karyawan di PT Timah manapun. Jangan cemburu-cemburu laki kakmen begawe keku, karena ku tak akan tertarik lakiku jauh lebih berduit dibandingkan karyawan Timah manapun, tulisnya. Diketahui, selain bekerja di PT Timah, Weni memiliki beberapa bisnis bersama suaminya. Weni Mizon memiliki pabrik kerupuk, toko kue, dan menjual jamu. Hahaha lupa ya klo mantan karyawan ini punya karyawan juga, tulis Weni Mizon. Sebelum menikah dengan suaminya, Weni Mizon ternyata merupakan seorang janda dan belum memiliki anak.
Weni Mizon kemudian dipindah tugaskan ke Bangka Belitung dan bertemu dengan suaminya. Waktu ku jadi janda ak dilecehkan, ak gak terima buat jadi selingkuhan sampai ak dipindah tapi Allah mengantarkanku ke jodoh dan anak-anakku, tulisnya. Pada akun TikToknya, Weni Mizon juga sering memposting video bersama suaminya. Tapi ia tak pernah menceritakan di mana suaminya itu bekerja. Sang suami menurut Weni Mizon adalah sosok pria dingin seperti kulkas 2 pintu. Meski begitu, sang suami tak pernah protes atau marah saat istrinya berjoget di TikTok. Oget-oget kok gak dimarah. Suamiku adalah teman hidup dan teman bobo. Bukan antu yang harus ditakuti ak menikah untuk jadi ratu. Bukan jadi babu, apalagi takut-takut kayak antu hobah, tulisnya. Weni Mizon juga pernah menyebut kalau suaminya itu berasal dari Papua. Terkuak sosok suami Weni Mizon, karyawati yang dipecat PT Timah. Akhirnya terkuak sosok suami Weni Mizon. Pantas dirinya tak takut dipecat PT Timah imbas hina honorer. Sebelum menikah dengan suaminya yang sekarang ini, Weni Mizon ternyata merupakan seorang janda dan belum memiliki anak. Kemudian dirinya dipindah tugaskan ke Bangka Belitung dan bertemu dengan suaminya. Waktuku jadi janda ak dilecehkan. Ak gak terima buat jadi selingkuhan sampai ak dipindah tapi Allah mengantarkanku ke jodoh dan anak-anakku, tulisnya. Dikutip tribunbengkulu.com, Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025. Diketahui, Weni Mizon memang sering memposting video bersama suaminya. Namun dirinya tak pernah menceritakan di mana suaminya itu bekerja. Sang suami menurut Weni Mizon adalah sosok pria dingin seperti kulkas 2 pintu. Meski begitu, sang suami tak pernah protes atau marah saat istrinya berjoget di TikTok. Oget-oget kok gak dimarah? Suamiku adalah teman hidup dan teman bobo. Bukan antu yang harus ditakuti ak menikah untuk jadi ratu. Bukan jadi babu. Apalagi takut-takut kayak antu hobah, tulisnya. Weni Mizon juga pernah menyebut kalau suaminya itu berasal dari Papua. Weni Mizon juga mengatakan kalau penghasilannya ia bersama suaminya sudah ratusan juta. Untuk itu, Weni Mizon tak khawatir meski sudah dipecat oleh atasannya. 10 jam waktu habis buat sebulan dibayar sebanyak. Bukan nak sombong, cuma nak ngasih tahu aja. Menyala pokok nih terima kasih atas bantuannya karena bisa buat saya bebas dari janji saya ke alam mamak saya, tulis dia. Menariknya lagi, Weni Mizon menyebut suaminya sangat kaya raya dan lebih berduit dibandingkan semua karyawan di PT Timah manapun. Jangan cemburu-cemburu laki ikakmen begawe keku, karena ku tak akan tertarik lakiku jauh lebih berduit dibandingkan karyawan Timah manapun, tulisnya. Selain bekerja di PT Timah, Weni memang memiliki beberapa bisnis bersama suaminya. Weni Mizon memiliki pabrik kerupuk, toko kue, dan menjual jamu. Hahaha lupa ya kalau mantan karyawan ini punya karyawan juga, tulis Weni Mizon. Weni ancam bongkar kasus korupsi di PT Timah. Setelah digemparkan dengan aksinya yang menghina honorer, kini Weni Mizon justru menyinggung soal kelakuan orang-orang di tempat bekerjanya dulu. Tak sedikit yang menyebutkan bahwa Weni Mizon tak terima atas pemecatan dirinya imbas viral dan dianggap telah mencoreng nama baik PT Timah. Namun, kabar itu ditepis kencang oleh Weni Mizon. Ia mengatakan dengan tegas bahwa jauh sebelum pemecatan tersebut terjadi, dirinya justru sudah lebih dahulu ingin resign. Tanggal 25 Maret aku memang mau fokus ngurus usaha-usaha gue yang gak seberapa itu, tulis Weni Mizon. Akan tetapi, Weni bingung bagaimana caranya agar bisa keluar dari PT Timah Terbuka Pangkal Pinang tempatnya bekerja. Aku aja udah pusing mikirin bagaimana caranya bisa mutusin janji sama alam ibuku, tulis Weni Mizon. Berkat viral di media sosial dan panen hujatan serta dilaporkan agar dipecat, Weni justru merasa senang. Weni menyebutkan itu adalah momen yang pas untuk dirinya hengkang dari PT Timah Terbuka Pangkal Pinang. Mungkin ini adalah jawabannya atau arahnya ya, lanjutnya. Ya kita lihat aja nanti bagaimana karena TMT tanggal 25 Maret ak memang udah gantung baju sih. Bahkan setelah menerima surat pemecatan dirinya, Weni justru asyik menjalani usaha kuenya. Mau fokus ngurus usaha-usaha aku sendiri itu via kue bolu. Namanya Bolu Sultan. Lanjutnya, seperti yang disampaikan olehnya beberapa waktu lalu,
bahwa alasan Weni Mizon ingin keluar dari PT Timah Terbuka Pangkal Pinang lantaran ingin fokus mengurus usahanya. Apalagi ia mengaku bisa mendapatkan jutaan rupiah hanya dari rumah. Lewat media sosialnya, Weni kerap kali mengunggah kegiatan membuat kue, ngomset jutaan rupiah dari dapur, tulisnya di salah satu video. Selain kue, Weni juga menjadi penjual atau reseller skincare milik Dr. Ekles. Terbaru, Weni Mizon justru ingin melaporkan pegawai PT Timah tempatnya bekerja dulu ke Presiden Prabowo Subianto lantaran korupsi. Terbaru, ia membagikan kesibukannya setelah tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Weni Mizon pun menyindir seseorang yang menurutnya akan segera dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ciri-ciri wanita itu, menurut Weni sempat berkelahi dengan wartawan. Ibu kok berantem sih bu? Ibu kok berantem sama wartawannya? Aduh ibu jangan berantem sama wartawannya. Nanti ketahuan lagi kalau ibu dayang-dayang sumbinya. Kata dia dilansir dari TikToknya @wenimizon1. Meski sudah dipecat, buntut video viralnya diduga menghina pegawai honorer, mantan karyawan PT Timah Dwi Citra Weni ini masih membuat onar. Seakan tak menyesal, Weni kembali menyinggung pegawai honorer dan bahkan menantang dengan pamer pekerjaan baru. Lewat akun TikToknya Weni Mizon, Weni mengaku santai dan tak peduli meski dipecat oleh PT Timah. Ia menyinggung kehidupannya masih aman karena memiliki suami dan punya aset bergerak, sehingga dipecat PT Timah bukan menjadi masalah besar bagi Weni. Weni kini memamerkan bisnis barunya. Sayangnya saat memamerkan bisnis baru itu, Weni kembali menyinggung soal honorer. Mengaku berjualan kerupuk, Weni memberikan julukan kerupuknya ini sebagai kerupuk honorer. Selain kerupuk, Weni juga mengaku menjual jamu dan membuat dessert serta open order kue kering lebaran. Ia juga mengaku punya kebun sawit yang sangat lebar. Keputusan PT Timah untuk memecat Dwi Citra Weni ini diambil setelah video unggahannya di TikTok viral dan menuai kecaman publik. Dalam video tersebut, ia tampak menyindir pekerja honorer yang antri menggunakan layanan BPJS Kesehatan sambil memperlihatkan logo PT Timah di seragamnya. PT Timah merespons dengan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai perusahaan.